Pemirsa, pelaksanaan kompetisi sepak bola nasional hingga kini masih dilanda kekisruhan. Setelah Menteri Pemuda dan Olahraga membekukan PSSI, kini pelaksanaan kompetisi tahunan sepak bola nasional seperti Indonesia Super League atau ESL dan Liga Divisi Utama seakan kehilangan induk yang menaunginya. Beberapa waktu lalu, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah membentuk tim transisi PSSI untuk menggantikan fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh PSSI. Tapi kenyataannya, tim ini belum terlalu matang digodok untuk menangani kompetisi rutin sepak bola nasional. Mirisnya lagi pemirsa, 4 orang anggota tim yang baru saja dibentuk itu tiba-tiba menyatakan mundur dari posisinya. Sementara hari Rabu yang lalu, PT Liga Indonesia telah menyatakan akan segera menyelenggarakan kompetisi sepak bola Liga Super pada bulan September yang akan datang. Masalahnya, siapa yang berkompeten menaungi kompetisi ini? PSSI kah? Atau mungkin tim transisi yang dibentuk oleh pemerintah? Baik pemirsa, kita akan mendiskusikan persoalan rumitnya sepak bola nasional kita. Telah bersama saya di studio pengamat sepak bola Ma'ruf El Rumi yang juga redaktur olahraga dari koran Sindo. Betul ya, Mas? Betul. Mas Ma'ruf. Anda bukan politisi kan? Oh, bukan. Jadi aman bicaranya. Jadi aman bicaranya. Apa kabar, Bung? Baik. Sehat ya? Sehat. Bagaimana nasib olahraga sepak bola kita? Iya, nasibnya seperti sekarang, terkatung-katung, penuh dengan ketidakpastian. Semua struktur yang coba sudah dibangun ternyata sekarang harus seperti terkesan untuk dipaksa untuk di-restart ulang. Dalam beberapa momen kalau restart ulangnya agak smooth, seperti komputer misalnya ada restart yang hard restart, kemudian ada yang soft restart. Kalau hard restart ya imbasnya seperti ini, akan sedikit sangat kompleks sekali persoalannya. Mungkin kalau agak soft restart mungkin akan berbeda kondisi. Anda menggunakan istilah kata restart, ini kok kesannya revolusioner sekali. Apakah memang seperti itu kondisi sepak bola tanah air kita dalam tanda petik PSSI kita sehingga harus di shutdown dulu and then restart begitu? Iya, sebenarnya persoalan PSSI kemudian dengan pemerintah sebenarnya adalah sebuah persoalan lama, bukan barang baru. Ada konflik dari tahun ke tahun, siapapun menterinya hampir selalu pastikan minimal ada 3 momen. Ketika Adiaksa juga Menteri Olahraga dipimpin oleh Pak Adiaksa juga sempat ada sedikit tarik ulur. Kemudian setelah Adiaksa Roy Suryo juga sempat tarik ulur, bahkan ketika itu juga Roy Suryo dengan istilah yang sama melakukan restart dan kemudian diinstal ulang karena kebetulan beliau adalah ahli IT. Sekarang Menpora. Hanya memang ketika tahap-tahapannya berbeda. Ketika Adiaksa masih ada komunikasi. Kemudian ketika di era Bapak Roy Suryo ada komunikasi, kemudian sempat ada namanya tim transisi yang ketika itu dibuat oleh Pak Agung Gumelar. Dan kemudian kita terbebas dari sanksi FIFA. Sekarang kondisinya agak berbeda. Sekarang agak lebih benar-benar frontal menurut saya. Kacamatanya frontal kenapa? Karena di era 2 menteri sebelumnya tidak sampai ada istilah pembekuan. Sekarang sudah praktis ada istilah pembekuan. Kalau kita bicara pembekuan misalnya seperti tahanan kota barangkali. Bahwa dia hanya bisa aktivitas tapi di dalam nggak bisa kemana-mana. Imbasnya sama. Seperti kita lihat kompetisi tidak berjalan, padahal susunan semua sudah dibuat, tapi akhirnya juga tidak berjalan. Ya, kenapa sebenarnya masalah ini berulang-ulang terus? Yang salah Kementerian Pemuda Olahraganya atau PSSI-nya? Udah 3 menteri kayak begini melulu. Jawaban yang sulit. Persoalan di bangsa ini selalu akan mencari siapa yang salah, bukan mencari siapa yang benar. Padahal kalau mau menyelesaikan masalah, jangan cari yang salahnya, cari yang benarnya di mana. Di satu sisi, dua-duanya mungkin bisa dikatakan agak salah dalam hal tindakan. Agak salah misalnya PSSI terlalu overprotective. PSSI seperti terkesan agak menutup dari dunia luar. Jadi mereka seperti hidup dalam ruang kaca. Saya, Anda, satu sisi PSSI. Nah, sementara pemerintah dalam satu sisi melihat bahwa sepak bola kita, karena ada suara dari masyarakat bahwa sebenarnya sepak bola kita itu ada yang tidak betul. Ketika ada dianggap tidak betul suara misalnya ada sebuah sistem yang ada isu misalnya pengaturan skor, ada isu suap, pertandingan misalnya sebelum liga dimulai suaranya sudah ada kasak kusuk suara sudah ada. Dengan suara itu kemudian pemerintah mencoba menjembatani. Nah, ketika pemerintah mencoba menjembatani, sementara PSSI dalam satu sisi merasa bahwa dia berada di ruang hampa, maka tentu tidak akan pernah ketemu. Jadi jalan satu-satunya menurut PSSI, mungkin menurut Menpora sekarang adalah dengan cara seperti ini. Salah satu cara yang dianggap cara solusi yang baik yang menurut Menpora, menurut pemerintah. Kok kesannya seperti
pokoknya begini, harus Ya, begitu. ya ini menjadi sebuah persoalan. Saya ingin mengibaratkan begini. Oke, memang problemnya adalah ketika awal kompetisi, kemudian ada istilahnya verifikasi. Yang pertama sebenarnya ada, kita mulai dari ISL. ISL ada 18 tim. PT Liga sudah memutuskan bahwa 18 tim ini berhak untuk ikut kompetisi. Ini adalah cerita awalnya. Kemudian ada verifikasi yang dilakukan oleh Bobi. Verifikasi oleh Bobi ini sebenarnya harusnya tidak akan mempengaruhi sisi kompetisinya. Kenapa? Karena memang otoritas untuk menentukan jumlah peserta kompetisi, tim peserta kompetisi adalah PT Liga dan federasi. Tapi satu sisi Bobi merasa sebagai pengayom olahraga profesional, mereka merasa bahwa harus ada verifikasi sebelum mengeluarkan izin. Nah, pemerintah lewat undang-undang, memang ada undang-undang yang kemudian mengatakan bahwa semua kegiatan profesional sepak bola profesional harus ada rekomendasi dari Bobi. Dalam hal inilah kemudian ini menjadi kartu Bobi. Ketika PT Liga kartu tetap trufnya ya, Bobi. Kartu trufnya oleh Bobi, kemudian Liga tetap berusaha jalan karena merasa mereka benar. Satu sisi mereka tetap jalan. Dua klub Arema, Persebaya yang tidak masuk dalam rekomendasi Bobi, dari 18 tim hanya 2 tim yang tidak masuk rekomendasi ke Bobi, ternyata tetap bisa jalan, tetap bisa menggelar pertandingan di hari pertama dan kedua. Nah, dari sini kemudian Bobi merasa, mungkin Bobi pemerintah merasa bahwa ini Anda sudah diperingatkan kok, saya sudah ngasih tahu bahwa ini 2 tim ini tidak bisa kok, Anda tetap jalan kok, tetap berjalan. Nah, kemudian disitulah mungkin ada sebuah dalam tanda kutip mungkin merasa bahwa pemerintah itu berhak mengatur kalian kok, kenapa kalian tidak menurut? Oke, baik, Bung Maruf. Kita akan coba berhubungan melalui sambungan telepon. Sudah bersama kita yaitu staf khusus Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Faisal Reza. Pak Faisal, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, Pak Faisal, apakah ini awal dari matinya sepak bola di tanah air kita, Pak? Nggak ada mati sepak bola. Sepak bola itu olahraga rakyat. Jadi nggak akan pernah mati, Mas. Lalu apa yang harus dilakukan sekarang, Pak, dengan kondisi deadlock seperti ini? Sebenarnya sudah nggak deadlock. Karena Kemenpora sudah membentuk tim transisi dan ada tugas dari tim transisi itu salah satunya adalah diberi amanah menjalankan kompetisi. Sudah siapkah mereka semua menyelenggarakan kompetisi? Harus siap. Oke, harus siap. Pak, ini semangatnya adalah membubarkan PSSI, membersihkan PSSI dari mafia-mafia, atau sebenarnya menyelamatkan olahraga sepak bola tanah air kita, Pak? Secara holistik kita harus katakan bahwa ini adalah pembenahan tata kelola organisasi sepak bola nasional. Jadi bukan hanya sekedar menyelamatkan sepak bolanya, kompetisinya, para pemainnya, tapi juga tata kelola organisasinya yang selama ini menurut Kemenpora dan menurut publik itu jauh dari harapan kita untuk meraih prestasi dan menggelar kompetisi yang sehat, yang transparan, yang bisa dibanggakan sebagai olahraga profesional. Kesannya Pak Faisal, Kementerian Pemuda dan Olahraga ingin menangkap tikus yang merongrong padi, tapi harus membakar seluruh lumbung padi itu sendiri. Ini bukan sekedar urusan tikus, ini urusan yang jauh lebih besar yang kita tahu bersama-sama sejak bertahun-tahun lamanya kita sudah lama tidak mendengar olahraga rakyat ini punya prestasi yang cukup membanggakan. Ya. Artinya pemerintah menuntut prestasi, Pak? Ya. Kalau pemerintah sudah menuntut prestasi, apa yang sudah diberikan oleh pemerintah atau negara terhadap pembinaan olahraga sepak bola kita, Pak? Saya kira itu juga yang akan menjadi otokritik kita bahwa selama ini pemerintah dalam banyak hal juga lalai, dan ini yang menjadi concern Pak Menteri, dan Pak Menteri ingin membenahi bukan saja urusan sepak bola dan organisasi sepak bola, tapi juga secara keseluruhan urusan olahraga yang selama ini pemerintah lalai ingin beliau perbaiki. Ya, Pak Faisal, kalau Anda merasa pemerintah juga lalai, PSSI tidak berprestasi, harusnya sama-sama tanggung jawab dong. Kok PSSI yang dibubarin, bukan kementeriannya juga ikut bubar?
Dengan kementerian urusannya sama presiden, Mas. Jadi bukan menterinya yang bubar. Ya pasti Pak, itu ilustrasi saja Pak. Tapi di mana letak tanggung jawab pemerintah dalam hal pembinaan olahraga sepak bola kita Pak? Apakah anggarannya sudah cukup? Pembinaan terhadap SDM-nya sudah sampai sejauh itu Pak? Saya kira dari tahun sebelumnya juga anggaran untuk olahraga terus meningkat. Ya. Pemerintah juga mencoba memberikan bonus, mencoba memberikan stimulan kepada para atlet, para sepak bola yang punya prestasi, dan mencoba melakukan tata kelola organisasi melalui KONI, melalui KOI. Tapi cerita ini masih panjang karena urusan olahraga kan bukan urusan sebentar, Mas. Ini urusan yang harus ditata sejak awal, yang kita bisa lihat prestasinya itu mungkin beberapa tahun ke depan. Ya, Pak Faisal, kita memang sangat rindu akan prestasi khususnya olahraga sepak bola, olahraga yang paling digemari oleh 250 juta orang Indonesia. Lalu kalau nanti FIFA kemudian suspend ke PSSI, ke Indonesia, apakah kita masih bisa merindukan prestasi tingkat nasional atau internasional, Pak? Saya kira prestasi bukan hanya untuk tahun ini, Mas. Tahun-tahun yang akan datang juga kita berharap prestasi itu ada. Dan pembinaan kan bukan hanya tahun ini, kemudian tahun ini juga kita menggapai prestasi. Kita tahu bahwa ada banyak talent, bibit-bibit sepak bola kita yang bagus, yang selama ini juga dikelola secara swadaya oleh masyarakat melalui SSB, dikelola oleh klub-klub kecil yang barangkali itu tidak terjangkau oleh PSSI. Di pemerintah, di Kemenpora ada PPLP, PPLM, dan bibit-bibit itu yang kita harapkan ke depan bisa menjadi atlet yang bagus. Nah, untuk bisa mencapai ke sana, pemerintah akan mencoba untuk membenahi tata kelolanya sehingga mereka punya kesempatan yang lebih bagus mengembangkan potensi yang mereka punya, mengembangkan peluang yang ada, dan mereka punya prestasi di masa yang akan datang. Oke. Baik, Pak Faisal tetap bersama kami, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.